Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah, yang di sekolah, kita ketemu lagi di Mapel Prakarya, ya. Sudah terbiasa ya, sudah terbiasa PTM. Ini PTM-nya berapa untuk kalian? Sudah ya, sudah 2 kali. Kalau hari Rabu pasti ketemu dengan Bu Titi. Ya, setiap hari sudah dibiasakan, yang di rumah juga yang di sini. Sebelum jam 7 sudah siap. Tidak ada yang masih di atas tempat tidurnya yang di rumah, ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, ini menginfokan sebentar lagi ada penerimaan rapot tengah semester, ya, ada rapot sisipan, ya. Di rapot sisipan nanti kalian akan tahu pergerakan kalian, kerja kalian, sekolah kalian, tanggung jawab kalian, ya, yang di rumah tanggung jawab kalian nanti akan terpampang di rapot sisipanmu, ya. Untuk mapel prakarya, ya, nanti ada 5 nilai, 2 nilai tugas, 2 nilai harian, dan 1 nilai PTS, ya. Sebenarnya Bu Titi punya nilai lebih dari 5, tapi karena memang kolomnya baru hanya ada 5, Ibu ambil nilai 5, ya. Untuk nilai tugas yang pertama Ibu ambil dari nilai tugas LK1, ya, LK1, yuk yang di rumah ya, tugas 1 Ibu ambil dari tugas kalian mengerjakan LK1, ya. Kemudian tugas 2 Ibu ambil dari pekerjaan kalian mengumpulkan resep inovasi. Harian 1 kita pernah melaksanakan, harian 1. Harian 2 Ibu ambil dari nilai praktek kalian membuat kulit dimsum dan nilai PTS, ya. Nanti jangan kaget kalau ternyata rapotmu banyak telur mata sapinya. Kalau ada telur mata sapi berarti kalian belum melaksanakan tugas atau melaksanakan yang lain. Makanya ada telur mata sapi. Nanti dihitung ya, telur mata sapinya berapa, laporan hari-harinya. Sebagai ditunggu nanti laporannya, telur mata sapinya dapat berapa. Ya, mudah-mudahan telur mata sapinya nggak banyak. Ya, di sini kalian dituntut tanggung jawab. Ya, anak-anak belajar bertanggung jawab. Ya, sekolah sudah berubah sejak seperti 3 tahun yang lalu ketika kamu kelas 7 sudah berubah seperti ini. Kalau kan nanti kita pembelajaran 50% juga masih seperti ini, ya. Kemarin sudah swab, alhamdulillah belum ya. Besok ada jamnya untuk swab, silakan diikuti itu. Ayo kita swab bareng-bareng, jaga kesehatan. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Yang kemarin itu sudah negatif, berarti kita ada kesempatan berkembang menjadi 50%. Ya, besok swab lagi, ya. Oke, baik anak, kita mulai pelajarannya. Setelah itu ditinggal tidak apa-apa. Yuk, kita hari ini kita bahas HD 3.1, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian
penyajian dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Ya, bisa dicatat, kemarin sudah IKT-nya ya. Kita lanjut. Kita lanjut dari tujuan pembelajaran. Ya, yang belakang bisa dibaca, Mas. Mas baca tujuan pembelajarannya ke Mas. Oke, jadi menjelaskan teknik kemasan dan teknik penyajian. Ya, jadi nanti kalian harus siap kalau saya membuat makanan ini mau saya jual, kemasan harus cantik. Kalau mau saya sajikan di rumah harus bisa saya sajikan dengan yang menarik, tempatnya harus pas. Ya, oke kita lanjut. Ya, nih bahan dasar kemasan ini pilihan. Ada daun pisang, ada daun jati, ada kertas minyak, ada plastik. Ya, ini pilihan. Kalian harus cerdas ketika membuat makanan, memilih kemasan harus cerdas anak-anak. Ya, kalau kalian sayang dengan bumi Indonesia, pakai kemasan yang bisa didaur ulang. Berarti pilihannya ada di mana anak-anak? Apa? Daun pisang dan daun jati. Ya, yang di rumah. Pilihannya ada di mana ini? Tinta bumi Indonesia, tinta tanah air. Pakai kemasan yang harus bisa didaur ulang. Yang mana anak-anak yang di rumah? Titi pengen tahu jawabannya. Daun pisang, daun jati. Oke, sip. Pilih kemasan daun pisang dan daun jati. Kemudian kalau ini terpaksa tidak ada, kalian mau pakai kemasan kertas minyak. Ya, kertas minyak itu atasnya dilapisi dengan plastik. Ya, ya. Nah, kalau kalian pakai itu, kalau makanan yang kalian kemas di situ makanan yang panas, ya, makanan yang panas tidak boleh bersentuhan langsung dengan plastik. Akan panas, hawa panas dari makanan yang panas ini akan memicu untuk keluar ini. Ini kan bahan kimia yang dipakai ya. Bahan kimianya keluar masuk dengan makanan kita itu berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai kertas minyak ini masih kalian lapisi dengan daun pisang, ya, sehingga makanan kita tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya plastiknya, ya. Kemudian kemasan yang terakhir plastik, ya. Oke. Kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut silakan dicatat anak karena di buku tidak ada. Ini diambilkan dari sumber yang lain. Yang di rumah dicatat ya. Halo yang di rumah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu.
Lanjut ya. Kita lanjut slide berikutnya. Oh, ini ada yang keempat ya, styrofoam. Mungkin ini tulisannya salah ya, styrofoam. Lanjut. Nih, aneka kemasan plastik ya. Kemasan plastik ya, kemasan plastik itu ragamnya nanti kita lihat kodenya ya. Lanjut ya. Nah, nih kemasan plastik itu ada yang berkode seperti itu. Sekarang bawa botol minum enggak? Bawa tempat makan enggak? Oke, ini contohnya aja. Plastik berat. Ini juga plastik. Ya, ini ada plastik ya. Nanti di rumah dicek ya. Di bawah dari kemasan-kemasan yang ada itu ada seperti yang ada di atas. Segitiga, dalamnya ada tulisan 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya. Ini pun nih, di belakangnya juga ada tulisan seperti itu. Nanti dicek di rumahnya. Ya. Oke, sekarang apakah artinya mereka itu? Ya itu bukan hiasan ya, itu bukan hiasan, tapi itu untuk melindungi konsumen. Ya, itu untuk melindungi konsumen. Nah, bisa baca? Bisa baca? Kalau nggak bisa diterangkan. Yang di rumah bisa baca? Halo, yang di rumah? Bisa ya? Oke. Kemasan plastik atau tepak makan sejenisnya ini juga terbuat dari plastik sama. Semuanya terbuat dari plastik, hanya kualitasnya yang berbeda. Ya, kalau di balik gelas yang kita lihat itu tertulis P1, ya, P1 ini, ya, dan P2 ini merupakan kemasan yang 1 kali pakai, seperti botol minum. Botol minum ini semuanya P1. Jadi tidak boleh dipakai lagi. Ya, P1 itu kemasan 1 kali pakai. Ini yang merusak bumi kita. Plastik itu tidak bisa dibaur ulang, tapi bisa di-recycle. Kalau kalian pinter, bisa menjadi aneka kerajinan. Tapi kalau kita nggak pinter, ini akan kita buang jadi sampah. Ya, sampah ini tidak bisa terurai. Kita tanam di dalam tanah 10 tahun tetap seperti ini. Ya, itu yang merusak bumi kita. Ya. Bagaimana supaya bumi kita nggak rusak? Kita pakai yang kemasan tertulis P5. Ya, yang nomor 5. Ya. P5 ini merupakan kemasan yang direkomendasikan benar, aman untuk kita pakai, ya, aman untuk kita pakai kalau kemasan plastiknya bagus seperti ini, ya ini bisa untuk panas dan dingin. Tapi kalau yang ini tertulis P5, jadi tahunya baru tadi, ya ibu ambil, hanya ibu ambil contoh, ibu lihat tuh, kok tertulis P5 berarti ini boleh dipakai lagi, ya, boleh dipakai lagi, tapi ini hanya untuk yang dingin, bukan untuk yang panas. Kalau ini kita pakai untuk kopi atau teh ini salah, nggak boleh. Ya, plastik tidak boleh bersentuhan dengan makanan yang panas. Ya, ini hanya untuk yang dingin. Ya, paham ya? Yang di rumah mau nyatet? Ibu tunggu, silakan yang di rumah nyatet. Atau gini ya, kita lanjut nanti
PPT ini ibu masukkan ke tim, ya nanti dibuka kembali timnya ya. Kita lanjut. Ini yang paling berbahaya, styrofoam. Styrofoam ini banyak dipakai. Ya, hampir semua makanan yang kita beli, mereka pengen tampil cantik, mereka pakai styrofoam. Lupa dengan styrofoam itu terbuat dari bahan apa? Styrofoam ini merupakan alat kemasan yang sebaiknya kita hindari. Ya, yang membuat bahan-bahan yang dipakai itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalau kita terpaksa pakai styrofoam, tadi bisa dialasi dengan apa? Daun pisang. Ya, boleh pakai, tapi ada alasnya, daun pisang. Atau kalau mau pakai untuk daun pisang mungkin bisa pakai sayur-sayuran, tapi sayur-sayuran yang dipakai untuk alas itu sudah tidak boleh dimakan. Ya, yang dimakan yang di atasnya itu, misalnya ayam geprek. Ya, ayam geprek itu biasanya di bawahnya ada seladanya, kemudian ada nasinya, kemudian ada ayam gepreknya. Ya, seladanya tidak boleh dimakan karena dia bersentuhan antara styrofoam dan makanan. Biasanya kan nasi yang dimasukkan situ panas, ayamnya juga panas. Ya, silakan ayam dan nasinya dimakan, tapi seladanya tidak boleh dimakan. Ya. Oke, ini dihindari anak-anak, usahakan dihindari nggak pakai styrofoam. Ya, yang benar pakai yang berkode 5. Yang di rumah ya, pakai yang berkode berapa? 5. Ya, nanti dicek barang yang ada di rumahmu, punya mamamu, lihat. Insya Allah yang disimpan mamamu di rak piringnya itu yang berkode 5. Bisa dipakai ulang. Bagaimana cara kita menghindari beli minum kemasan yang semacam ini? Cara menghindarinya bagaimana? Yuk, siapa tahu yuk. Cara menghindari ini, kalian mau pergi, biasanya mampir di Indomaret beli ini. Menghindari ini bagaimana? Yang di rumah mungkin bisa ya. Bagaimana cara kita menghindari beli minuman kemasan yang satu kali pakai? Bawa botol minum sendiri, ya. Disiapkan dari rumah. Di rumah biasanya sudah beli satu galon besar. Ya, masukkan di botol minum. Kita bawa botol minum. Apa salahnya? 1, hemat biaya. 2, kita sayang bumi kita. Kita tidak menyumbang sampah di bumi kita. Ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke alat pijang. Ya, ditulis dulu, nanti diterangkan. Nah, di rumah ya, silakan ditulis dulu.
macam-macam piring itu ada 2 anak, jadi hanya bawa 1. Itu bawa yang cembung, ya. Jadi yang seperti yang semacam ini ada bagian yang masuk ke dalam, ya. Piring cembung ini digunakan untuk menghidangkan makanan yang berkuah atau berkuah sedikit, ya. Terus selain ini ada piring lagi, piring makan yang lain yang datar, ya, lurus saja, ya, yang lurus saja, sehingga hidangannya kelihatan banyak, tapi ternyata setelah dimakan aku kok belum kenyang, dan kok kelihatannya banyak karena pengaruh piringnya datar, jadi kelihatannya hidangannya langsung kelihatan banyak, ya. Itu dipakai untuk hidangan yang tidak berkuah. Contohnya apa, anak? Hidangan yang tidak berkuah contohnya apa? Yang di rumah mungkin tahu. Apa contohnya tidak berkuah? Apa? Nasi goreng, ya, apalagi nasi kuning, ya. Jadi semua jenis hidangan yang tidak berkuah, alat makannya adalah piring datar, ya. Paham ya? Yang di rumah paham ya? Halo? Yang di rumah tidak tidur? Halo? Iya Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Alat makan yang kedua piring cembung. Piring cembung ini bisa kelihatannya yang di rumah ya? Enggak? Bisa Bu, bisa. Enggak, ya. Alat makan yang kedua ini piring cembung. Ini dipakai untuk makanan yang berkuah sedikit maupun yang berkuah banyak. Jangan sampai keliru, sudah tahu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah piring hidang. Piring hidang sama dengan piring makan, hanya ukurannya lebih besar. Ya, kalau piring hidang itu namanya bukan piring tapi pinggan. Yuk, yang di rumah ya. Piring hidang itu namanya pinggan, bukan pinggang, tapi pinggan. Ada pinggan datar, ada pinggan cembung. Pinggan datar digunakan untuk menghidangkan makanan yang tidak berkuah, sama. Pinggan cembungnya digunakan untuk menghidangkan makanan yang berkuah sedikit. Keterangan buku tadi boleh dicatat, yuk. Karena di buku tidak ada anak. Ini aku ambil dari literasi yang lain, ya. Ini aku ambil dari ketika buku yang dulu, ya. Ada ilmu ini dikeluarkan ke kalian dengan harapan nanti kalian tidak salah, ya. Aku ambil sedikit saja, kalian mudah-mudahan tidak salah. Ini kita pakai sehari-hari. Jangan sampai keliru memakai alat makan maupun alat hidang. Kemudian yang berikutnya ada basi. Kalau nasi basi itu nasi busuk ya. Tapi yang dimaksud basi di sini adalah mangkok besar. Ya. Basi itu mangkok besar. Ini biasanya dipakai untuk menghidangkan boleh nasi, boleh sayur yang berkuah. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita mau bertanya. Kalau kalian menyajikan capcay, ya, menyajikan capcay, alat hidangnya apa namanya? Angkat tangan. Alat hidangnya capcay. Basi. Basi atau pinggan? Capcay kuah, ada capcay kuah, ada capcay kuah ya. Sekarang yang pakai untuk capcay kuah pakai basi, ya. Kalau kita menghidangkan apa ya, ayam panggang, pakai piring
Sing jelas, piring apa pinggan? Alat bidangnya apa? Pinggan, datar, pinter. Yang di rumah tahu ya? Oke, sekarang Bu Titi tanya yang di rumah. Kalau kita menyajikan tadi alat ayam bakar, alat makannya kita pilih yang mana? Yang di rumah, alat makannya. Loh, gak jawab. Yang di sini alat makannya? Alat makan, Rek, bukan alat bujang. Piring datar. Ya, diulang. Alat makan itu namanya piring, kemudian mangkok. Ya. Kalau alat bujang itu ada pinggan, ada basi. Ya, jadi piring datar yang besar itu namanya pinggan, karena itu dipakai untuk banyak orang. Ya, kalau kita menyajikan di meja makan diletakkan di tengah, itu namanya pinggan. Ya, dipakai untuk banyak orang. Tapi kalau pribadi, ini namanya piring datar dan piring cembung. Ya. Oke. Paham? Ada pertanyaan? Lanjut. Yang di rumah ada pertanyaan? Oke, berlanjut ya. Pinter-pinter. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, silakan. Ibu tunggu. Halo, yang di rumah siapa yang mau bertanya? Yang di sini mungkin. Apa, Rek? Oke, berlanjut saja. Ini hanya gambar-gambar saja, tadi sudah diterangkan. Ini sudah diterangkan. Ini macam-macam piring itu banyak ya, Nana ya. Kalau kalian masuk ke kafe gelas, ya, di situ banyak piring dengan model yang bermacam-macam. Ya, yang pasti kalian sudah punya model satu dari Bu Titi. Kalau yang dipakai untuk makan itu namanya piring, yang dipakai untuk menghidangkan makanan di tengah itu namanya pinggan. Itu saja. Ya. Kalau model itu mereka biasa ya, produsen itu selalu pengen konsumennya selalu beli dan beli. Mereka yang berduit sudah punya yang warna merah, punya yang kuning dan seterusnya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, yang di rumah paham ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjut. Materi kita belum selesai. Kita lanjut nanti kalau ketemu lagi, kalau PTM lagi, insya Allah hari Rabu depan kita ketemu lagi. Ya, terima kasih anak. Belajarnya, kemudian kehadirannya. Mohon maaf kalau begitu ada salah. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.